Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah dialog sofistik antara penenun dan pengalana dengan judul Simpul Tenunan. Saudara, senja di pinggir padang, penenun sedang membetulkan tenunannya yang tergantung di antara dua tiang bambu. Pengalana duduk di seberangnya, memandang tenunan itu dengan tatapan kosong, namun hatinya sibuk. Lalu berkatalah pengalana, "Penenun, tenunanmu masih bertahan rupanya. Tapi aku jarang melihatmu menambah benang baru belakangan ini." Kata penenun, "Ah, aku menenun dalam diam. Kadang benangnya bukan dari kapas, tapi dari pertanyaan. Dan malam-malam terakhir ini lebih banyak pertanyaan daripada jawaban." Kata pengelana, "Pertanyaan seperti mengapa dua manusia bisa menjadi begitu nyata sekaligus begitu tersembunyi?" Kata penenun, "Dan mengapa keduanya bisa merasa saling melihat dan tak terlihat dalam waktu yang sama?" Kata pengelana, "Seperti pintu yang hanya bisa dibuka jika kedua daunnya saling pas. Bila satu lebih besar atau terlalu tergesa, ia hanya akan macet di bingkai." Kata penenun, "Itulah mutabiq, kesesuaian antara tanya dan jawab, antara makna dan kata, bahkan antara hadir dan gaib. Aku sedang menenun pintu seperti itu, bukan untuk rumah, tapi untuk hati." Kata pengelana, "Hati yang kau maksud, apakah ia sepasang pintu pula?" "Ya," kata penenun, "satu daun terbuka ke arah dunia, satu ke arah asalnya. Jika yang satu terbuka, yang lain harus tahu kapan menutup. Kalau tidak, angin akan masuk terlalu deras, atau cahaya tak bisa masuk sama sekali." Pengelana berhenti sejenak, lalu berkata, "Aku pernah bertemu seorang raja. Ia tak mau bicara dengan siapapun kecuali orang yang menjawab tanpa menambah sepatah pun kata. Tapi aku malah menjawab lebih. Aku menyangka ia menginginkan keterus-terangan." Penenun tersenyum. "Dan kau kira pintu itu harus kau dobrak?" Kata pengelana, "Ya, tapi kini aku mengerti. Kata-kata bukan soal banyaknya, tapi pasnya. Seperti dua helai benang yang bila bertemu terlalu rapat, kain jadi kaku. Bila terlalu renggang, jadi bolong." Kata penenun, "Kau mulai membaca tenunanku rupanya. Tapi belum sampai pada simpul rahasianya. Tenunan ini kubuat bukan untuk menutupi, tapi untuk menunjukkan apa yang tak bisa dilihat langsung." Kata pengelana, "Alegori?" Kata penenun, "Bisa kau sebut begitu. Tapi dalam tiap simpul, ada doa yang tidak terucap. Seperti Musa saat menjawab lebih dari yang ditanya, bukan karena ia bicara sembarangan, tapi karena ada kelebihan makna yang tak bisa ditahan oleh satu kalimat." Kata pengelana, "Lalu apakah setiap tambahan selalu salah?" Kata penenun, "Tidak. Tapi tambahan yang lahir dari ego ingin didengar, itulah yang menjauh dari mutabiq. Seperti suara yang memaksa masuk sebelum pintu diketuk." Kata pengelana, "Pintu, tenunan, simpul, semua mengajarkanku tentang keseimbangan. Tapi bagaimana jika aku tidak tahu daun pintu mana yang harus kututup lebih dulu?" Kata penenun, "Lihatlah kemana cahaya masuk. Itulah sisi yang perlu kau biarkan terbuka. Dan jika kau ragu, diamlah. Diam itu daun pintu yang tak melukai." Pengelana memandangi tenunan. Ada satu simpul di sana yang tampaknya belum selesai. Tapi ia tak bertanya. Ia hanya menatapnya dan merasakan bahwa simpul itu sedang menenun dirinya sendiri. Baik saudara, demikian penyampaian kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.